Mohon izin atasan, izin senior, izin pengasuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Wayan Sura Altarobi, Notar 1901410. Izin memberikan informasi mengenai apa itu korupsi dan pencegahan anti korupsi. Serta saya akan memberikan ilustrasi salah satu tindakan korupsi yang sering terjadi atau sering dilakukan tanpa kita sadari. Korupsi berarti menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan melalui perilaku yang tidak jujur dan tidak etis demi keuntungan pribadi. Bukan hanya di tingkat pemerintahan saja, perilaku korupsi juga bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Coba lihat tindakan berikut yang sering terjadi. Yang pertama, memberikan uang damai. Kalau yang satu ini cukup sering terdengar dalam keseharian, atau jangan-jangan kamu pernah terpaksa melakukannya. Jangan diulangi. Jika kebiasaan seperti itu dipertahankan dalam lingkunganmu, sama saja kamu membiarkan cikal bakal korupsi dalam dirimu. Apapun alasannya, lagi dikejar waktulah, atau takutlah berurusan dengan hukum, alias nggak mau ribet, jangan. Lebih baik ikuti tata cara sidang dan pembayaran denda tilang yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016. Kalau prosedurnya jujur, denda yang sudah kamu bayarkan akan dikembalikan. Resikomu hanya SIM ditahan dan harus ke pengadilan negeri untuk mendapatkannya kembali. Nggak susah-susah amat kan sebenarnya. Yang kedua, korupsi tempat. Sering kan kamu melihat ada orang yang suka merebut tempat duduk orang lain, baik itu di bus, di angkot, atau yang lainnya. Hal ini merupakan korupsi yang disebut korupsi tempat. Contoh lainnya, kamu saat sedang antri di sebuah tempat perbelanjaan, tetapi ada orang yang malas antri sehingga menerobos masuk mengambil tempatmu. Pasti kamu akan merasa sikap orang tersebut tidak pantas, bukan? Tentu saja, karena hal tersebut merupakan tindakan penyelewengan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, markup saat membuat laporan keuangan. Indonesian Corruption Watch mencatat sepanjang 2018 terdapat 76 kasus korupsi dengan modus markup anggaran. Buat kamu yang belum tahu istilah markup, artinya sama dengan curang atau mempermainkan anggaran. Dari contoh korupsi modus markup, dana yang dilaporkan bisa jadi dilebih-lebihkan atau diada-adakan. Di bidang apapun pekerjaanmu nanti, terutama yang mengatur anggaran, jangan dipupuk kecenderungan untuk melakukan markup laporan keuangan. Yang keempat, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya memanfaatkan fasilitas kantor memang boleh-boleh saja, selama berhubungan dengan pekerjaanmu di kantor. Sesekali mungkin ada keinginan menggunakan fasilitas kantor, tapi untuk mengerjakan pekerjaan luar saat jam kantor. Tapi untuk hal tersebut sebaiknya kamu hindari deh keinginan itu. Resiko ketahuan cukup tinggi, apalagi jika kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara ini. Yang rusak bukan hanya kepercayaan kantor sama kamu, tetapi juga masa depan kamu. Yang kelima, korupsi kesempatan. Kalau korupsi jenis ini masuk dalam kategori tindakan bersifat kolusi. Salah satu contohnya adalah seperti kasus titip absen. Mentang-mentang punya teman akrab dan temanmu juga senang membantu, kamu menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan
untuk membuat persekongkolan. Akhirnya, absenmu yang seharusnya diisi alfa malah diisi dengan keterangan hadir oleh temanmu. Wah, seperti ini merupakan tindakan kolusi yang tidak boleh dipelihara. Yang keenam, sering ngaret atau korupsi waktu. Dalam dunia pemerintahan, korupsi waktu diartikan sebagai penyalahgunaan waktu dinas untuk kepentingan pribadi. Dalam keseharian pun, tak jarang kita melakukan korupsi waktu. Hobi telat saat kuliah adalah salah satu contohnya. Jika dilihat alasannya, mungkin kamu telat karena ketiduran. Sebenarnya, penting mana antara kuliah sama tidurmu? Waktu kuliah kamu pakai untuk tidur, giliran waktu tidur malah dipakai untuk keluyuran. Atau kamu memberikan janji untuk bertemu, membahas pekerjaan. Bayangin aja, semisal kamu udah janjian sama rekan bisnismu atau rekan kerjamu untuk meeting pukul 10, tapi kamu baru tiba pukul 10.35. Di sini akan terkesan kamu tak hanya tidak menghargai waktu, tapi bikin kesal orang lain. Selanjutnya, saya akan memberikan ilustrasi atau salah satu contoh dari korupsi tersebut. Mau kemana ya? Mau kunjungan ke kantor dinas, Pak. Hati-hati di jalan. Nanti ikut ke rumah Nenda. Jam berapa, Pak? Ya sekitar jam 2. Iya, Pak. Wayan ikut. Pamit dulu ya, Pak. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam. Dadah, Om. Assalamualaikum. Salam. Jam segini kok baru pulang? Iya, Pak. Tadi mampir ke rumah teman. Dari tadi bapak nungguin, katanya mau ikut ke rumah nenek. Iya, Pak. Tadi Wayan lupa ngabarin HP-nya mati tadi, Pak. Ya, lain kali jangan diulangi ya. Masalahnya bapak ibu nunggu di rumah. Iya, Pak. Maaf, Pak. Dari keenam contoh korupsi tersebut, coba akui ke diri sendiri mana yang pernah kamu lakukan. Mulai sekarang, biasakan diri untuk berperilaku jujur dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.